Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian A permasalahan peredaran VCD atau DVD bajakan yang melanggar hak cipta. Banyak hal yang dimana telah dilakukan oleh pemerintah guna untuk mengurangi pembajakan ini. Hal tersebut adalah satu, penyidikan yang dilakukan oleh polisi, perlindungan hak cipta yang dimana kemudian diberikan kepada para pemilik kekayaan hak cipta memiliki sebuah keterkaitan dengan penegakan hukum yang dimana sejatinya dilakukan oleh sebuah lembaga penegakan hukum. Sebagai contoh, Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menjadi sebuah lembaga yang dimana kemudian memiliki sebuah tugas pokok guna untuk melakukan penegakan terhadap hukum yang dimana kemudian tertuang di dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan terhadap hak cipta tersebut kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur masalah penyidikan pada bab 7. Dikatakan dalam pasal 71 bahwa 1. Selain penyidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta. 2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang A. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta. B. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta. C. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubung dengan tindak pidana di bidang hak cipta. D. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang hak cipta. E. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain. 3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidiknya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Penyidik yang dilakukan oleh PPNS Ditjen HKI berdasarkan sebuah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang dimana secara khusus tercantum di dalam pasal 71 memberikan sebuah amanat di mana menjelaskan bahwa sebuah penyidikan tidaklah hanya dapat dilakukan oleh kepolisian tetapi dapat juga dilakukan berdasarkan penyidikan yang di mana dilakukan oleh PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Oleh karena itulah lakukan pembentukan terhadap Direktorat Penyidikan yang dimana dilakukan oleh Ditjen HKI dan Kementerian Hukum dan HAM. Angka pengangguran Indonesia tinggi. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Tercatat pada bulan Juli 2017, jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya tingkat konsumsi yang tinggi, investasi, produktivitas, dan lingkungan. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu faktor tingginya angka pengangguran di Indonesia. Tercatat pada tahun 2016, menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih dari 1 juta anak putus sekolah pada jenjang SD dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Sekitar 4,3 juta anak tidak mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Hal ini mengakibatkan sebanyak kurang lebih 40% dari total angkatan kerja adalah lulusan SD, sehingga dapat menghambat upaya Indonesia dalam bersaing dengan perekonomian dunia dikarenakan banyak tenaga kerja dengan keterampilan Indonesia. Dampak dari tingginya angka pengangguran adalah terbuangnya sumber daya manusia secara sia-sia dan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Terlalu banyak pengangguran juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, turunnya standar
kehidupan serta pajak negara yang menurun. Dari segi sosial, tingkat pengangguran tinggi dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Banyaknya pengangguran yang meningkatkan tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat serta cenderung menyebabkan kekacauan seperti demonstrasi dan perebutan kekuasaan. Pemerintah juga dapat mengembangkan sektor informal karena untuk bekerja di sektor informal tidak diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi. Selain itu juga karena pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan beberapa perusahaan pada sektor formal mengalami kendala dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota besar, program transmigrasi dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan tenaga kerja ke daerah-daerah dengan kepadatan penduduk rendah atau sedang sehingga dapat menyesuaikan dengan keahlian tenaga kerja tersebut. Hubungan Indonesia dengan negara lain dapat meningkatkan investasi. Dengan meningkatkannya investasi, maka lapangan pekerjaan juga akan terbuka dan dapat menurunkan angka pengangguran. Rendahnya kesadaran warga negara membayar pajak. Kita semua tahu bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat umum. Contoh dari hasil pajak yaitu pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pajak memiliki banyak efek positif, masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Misalnya, data dari Otoritas Pajak Indonesia yang tercatat bahwa dari 265 juta rakyat Indonesia yang terdaftar cuma 35,5 juta, yang lapor hanya 11,1 juta, dan yang bayar hanya 1,3 juta. Selanjutnya yaitu penyebab atau faktor rendahnya masyarakat untuk membayar pajak. Terdiri dari 6 poin. 1. Ketidaktahuan masyarakat bagaimana alur pendistribusian pajak. 2. Pemikiran masyarakat yang apatis dengan pemerintahan serta isu praktik penyalahgunaan dana oleh pemerintah. 3. Pajak masih belum menjadi budaya. 4. Sulitnya untuk melakukan pelaporan pajak. 5. Tarif pajak yang tinggi sehingga masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah cenderung mengelak. 6. Kurangnya upaya pencegahan terhadap pelanggaran pajak. Poin selanjutnya yaitu solusi untuk rendahnya kesadaran warga negara membayar pajak, yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu adanya sanksi hukum untuk yang melanggar ketentuan pajak. 2. Dimudahkannya tata cara perpajakan, misalnya dalam hal penyetoran. 3. Adanya upaya pengedukasian maupun penyuluhan tentang pentingnya pajak ke seluruh lapisan masyarakat. 4. Menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. 5. Ditetapkan tarif tunggal dalam pengenaian penghasilan kena pajak atau PKP maupun barang kena pajak. D. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai sepanjang 2019 pengadilan menjatuhkan hukuman rendah terhadap koruptor. Menurut ICW, rata-rata koruptor hanya dipidana selama 2 tahun 7 bulan. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menilai, jika koruptor masih dihukum ringan, maka tak akan memberikan efek jera. Jika putusan pengadilan masih menghukum ringan pelaku korupsi, maka sudah barang tentu pemberian efek jera tidak pernah akan terrealisasi dengan baik. Selain hukuman ringan, menurut ICW, terdapat 54 terdakwa korupsi yang divonis bebas dan lepas oleh pengadilan, termasuk mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung, yang menjadi terdakwa perkara korupsi SKL BLBI serta Sofyan Basir, mantan Dirut PT PLN, yang menjadi terdakwa terkait suap proyek PLTU Riau I. Tren vonis pengadilan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2019 belum menunjukkan keberpihakan sepenuhnya pada sektor pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan dalam temuan ICW, rata-rata vonis terhadap terdakwa korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara saja.
Rata-rata vonis yang dijatuhkan pengadilan lebih rendah dari rata-rata tuntutan yang disampaikan penuntut umum baik dari kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Rata-rata tuntutan kejaksaan 3 tahun 4 bulan penjara, sementara dari tuntutan jaksa KPK selama 5 tahun 2 bulan. Angka putus sekolah yang masih tinggi. Mencerdaskan kehidupan merupakan salah satu tujuan negara, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Namun hingga sekarang, masih banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Menurut data UNICEF, pada tahun 2016, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, yakni sebanyak 600.000 anak usia sekolah dasar dan sebanyak 1,9 juta anak usia sekolah menengah pertama. Faktor penyebab anak putus sekolah seperti karena malas untuk pergi ke sekolah, karena tidak dapat bersosialisasi di lingkungan sekolah, ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan anak, karena banyak yang menganggap lebih baik bekerja daripada bersekolah. Solusi untuk mengatasi masalah putus sekolah: membangun sekolah gratis, memberikan beasiswa, memberikan subsidi buku dan sarana pendidikan, membangun sekolah di daerah terpencil. F. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas masih sering terjadi. Rambu lalu lintas merupakan salah satu dari perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas harus dipatuhi karena bersangkutan dengan keselamatan pengendara. Tetapi, meski begitu, masih banyak saja orang atau pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Berikut ini adalah faktor penyebab pelanggaran rambu lalu lintas. Yang pertama, minimnya pengetahuan mengenai peraturan, marka, dan rambu lalu lintas. Yang kedua, terburu-buru atau karena ada alasan mendesak. Yang ketiga, minimnya kesadaran dari pengendara dan hanya mementingkan diri sendiri. Berikut ini adalah beberapa solusi untuk mengatasi pelanggaran rambu lalu lintas. Yang pertama, menanamkan pencerahan berlalu lintas sejak kecil. Yang kedua, mengadakan penyuluhan berlalu lintas di sekolah. Yang ketiga, saling mengingatkan antara pengendara dan pengendara lain. Dan yang keempat, memperketat razia di jalan.